Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurwahdania dengan NIM akhir 065 dari kelas C. Di sini saya akan membahas isolasi, identifikasi, dan uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan biasanya ditandai dengan mencret warna putih. Pada kasus ini, kita akan melakukan identifikasi terhadap suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya white score atau dikenal dengan mencret putih pada ternak babi. Untuk dapat melakukan identifikasi akan dilakukan dengan cara melihat sel bakteri yang ada pada feses babi tersebut. Untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dilakukan mulai dari pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik. Selanjutnya, persiapan alat laboratorium. Yang pertama ada tabung Erlenmeyer, inkubator, timbangan digital, ose, needle, cawan Petri, autoclave, Bunsen, tabung reaksi, hingga aluminium foil. Yang pertama pada pembuatan media. Adapun alat yang digunakan gelas Erlenmeyer, gelas ukur, timbangan digital, ose, needle, cawan Petri, autoclave, inkubator, api Bunsen, korek api, magnetik steril, sendok hingga hot plate. Dan bahan yang digunakan yaitu media EMBA, alkohol, aluminium foil, dan aquades. Prosedur kerja. 1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 2. Menimbang EMBA sesuai dengan prosedur di kemasan. Penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. 3. Menambahkan aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata. 4. Memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetic steril sampai media tercampur atau homogen. Yang kelima, setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil atau kapas. Yang keenam, selanjutnya mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 1 atm dalam suhu 121 derajat Celcius. Ketujuh, setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril secara aseptis. Kedelapan, selanjutnya medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam. Dengan posisi cawan Petri terbalik, media EMBA yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Berikut hasil dan pembahasan. Pada praktikum kali ini, menggunakan media EMBA atau eusin metilen blue agar yang merupakan media berkonsistensi padat yang selektif dan diferensial dengan fungsi membedakan tipe pertumbuhan koloni bakteri yang bisa memfermentasikan laktosa dan yang tidak. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan bakteri anggota genus Escherichia. Escherichia coli pada EMBA ditunjukkan dengan koloni yang berwarna hijau metalik yang berinti gelap disertai kilap logam. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pewarnaan gram. Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan negatif menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang rendah. Pada pewarnaan gram ini, reagen yang digunakan ada 4 jenis, yaitu kristaviolet, iodin, alkohol, hingga safranin. Berikut alat yang digunakan yaitu mangkok pewarnaan, botol penyemprot, kaca objek, pipet tetes, ose, api Bunsen, dan mikroskop. Dan bahan yang digunakan larutan amonium oksalat, kristaviolet kertas, aquades, alkohol 95%, biakan bakteri murni, larutan safranin, larutan iodin, kertas penghisap atau tisu, hingga korek api. Prosedur kerja. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. 2. Bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 95% dan dilewatkan beberapa kali pada api Bunsen. Tunggu hingga sedikit dingin. Yang ketiga, ambil isolat bakteri dengan ose secara aseptis dan dioles tipis pada gelas objek. 4. Fiksasi spesimen dilakukan dengan melewatkan di atas api Bunsen. 5. Teteskan kristaviolet pada gelas objek sampai menutupi seluruh sediaan, diamkan selama 30 hingga 60 detik pada suhu ruangan. 6. Cuci secara perlahan dengan aquades selama 5 detik.
Jika gelas objek yang sudah terlihat berwarna biru ditetesi dengan larutan Lugol, dibiarkan selama 1 hingga 2 menit pada suhu ruangan, lalu dicuci pada air mengalir selama 5 detik. 7. Kemudian dilakukan dekolorisasi dengan ditetesi alkohol 95%. Preparat dibilas dengan air selama 5 detik untuk menghentikan aktivitas dekolorisasi. 8. Gelas objek ditetesi dengan safranin dan didiamkan selama 1 menit. 9. Kemudian dibilas dengan air secara perlahan selama 5 detik dan keringkan dengan cara diangin-anginkan. 10. Meneteskan minyak imersi pada objek. Dan yang ke-11, setelah itu diamati di bawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri terhadap zat warna. Berikut hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan dengan menggunakan metode pewarnaan gram yang dilakukan pada babi yang mengalami mencret putih, bakterinya berwarna merah yang menandakan bakteri gram negatif. Karena bakteri gram negatif mengandung lipid yang lebih rendah, sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Jadi dapat ditentukan penyebab mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, seperti pada gambar di samping. Berikutnya ada isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi dan identifikasi bakteri yaitu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran yang digunakan adalah metode cawan-gores. Media isolasi yang digunakan adalah media Na dan Emba. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri dengan melakukan uji TSIA, SCA, SIM, MRVP, dan glukosa. Adapun alat yang digunakan yaitu jarum Ose, api Bunsen, pipet tetes, inkubator, Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, hingga rak tabung. Dan bahan yang digunakan alkohol, feses babi, media Na, media Emba, TSIA, SIM dan Kovac, MRVP, SCA, dan glukosa. Berikut langkah kerja isolasi bakteri pada media Na dan Emba. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Mendisinfektan tempat menggunakan alkohol 70%. 3. Panaskan ujung jarum Ose dengan api Bunsen lalu dinginkan jarum tersebut. 4. Kemudian ambil sampel dengan ose yang sudah steril dengan hati-hati. 5. Buka cawan Petri yang berisi medium yang mau ditanami bakteri dan dekatkan dengan api Bunsen. 6. Setelah itu, goreskan bakteri secara perlahan di medium Na dan Emba. 7. Jika sudah melakukan penggoresan di media, tutup kembali cawan Petri. 8. Masukkan media tersebut di mesin inkubator selama 1 kali 24 jam. Dan yang 9, setelah diinkubasi, identifikasi koloni bakteri pada media Emba dan Na tersebut. Berikut langkah kerja identifikasi bakteri pada TSIA. 1. Panaskan ose, tunggu sampai dingin. 2. Ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan cara ditusuk pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada permukaan miring medium. 3. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalaman. 4. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Berikut pada SIM. Panaskan ose dan tunggu hingga dingin. Ambil media biakan bakteri lalu tanam dengan cara ditusuk pada medium SIM. Lalu inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalaman. Dan yang keempat, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Berikut pada MRVP. Yang pertama, panaskan ose, tunggu sampai dingin. 2. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium. 3. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalaman. Dan yang keempat, biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung. Yang pertama tetesi dengan reagen MR dan tabung yang lain dengan reagen VP. Lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang berikutnya SCA. Panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usap pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalaman. Dan amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Berikutnya pada uji glukosa. Yang pertama, panaskan ose, tunggu sampai dingin. 2. Ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa. 3. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam, dan amati hasil sesuai dengan tujuan pemupukan.
Berikut hasil pada media Na, hasilnya positif bakteri E. coli yang ditandai dengan terdapatnya goresan warna putih sepanjang permukaan media. Dan pada media Emba, hasilnya positif bakteri E. coli yang ditandai dengan terdapatnya warna hijau metalik sepanjang permukaan media. Perubahan warna menjadi hijau terjadi karena E. coli dapat memfermentasi laktosa sehingga meningkatkan kadar asam media. Berikutnya uji biokimia. Berikut gambar media sebelum diinkubasi dan setelah diinkubasi. Pada TSIA, hasil positif bakteri E. coli ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning yang dihasilkannya gas O2 di bagian bawah sehingga gas tersebut terperangkap dan mengangkat agar ke atas. Tidak terbentuknya warna hitam berarti tidak dihasilkannya gas H2S. Berikutnya pada SIM, hasil sulfit atau H2S negatif atau tidak ada warna hitam, indolnya positif atau terdapat cincin merah di atas, dan motility positif atau ditandai dengan adanya efek kabur atau ada bekas tusukan warna keruh yang berarti positif E. coli. Berikutnya MRVP. Pada uji MRVP dihasilkannya positif, pada uji ini hasilnya positif mengandung E. coli. Hal ini ditandai dengan perubahan warna yang terjadi setelah methylene red ditambahi, yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna merah. Berikut pada SCA, tidak terdapatnya perubahan warna atau tetap hijau. Ini dapat terjadi karena E. coli tidak memiliki enzim sitrat permease sehingga tidak dapat memfermentasi sitrat. Berikutnya pada glukosa. Hasil terdapat perubahan warna medium menjadi keruh dan kekuningan yang berarti positif, dan kemungkinan adanya produksi gas yang terlihat sebagai gelembung atau retakan pada medium. Berikut uji sensitivitas antibiotik. Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji kepekaan ini bertujuan untuk mengetahui daya kerja dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk antibiotik, semakin sensitif. Berikut alat yang digunakan: rak tabung, ose, lampu Bunsen, penggaris, inkubator, korek api, spidol, pinset, dan cotton swab. Dan bahan yang digunakan isolasi bakteri Whitescore, agar Muller-Hinton atau MHA, dis, basitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin. Prosedur kerja: 1. Ambil cotton swab, kemudian celupkan ke dalam media, tempelkan cotton swab media di dinding tabung agar cotton swab-nya tidak terlalu cair. Kemudian tanamkan ke dalam media MHA dengan cara menggores zigzag sampai merata. Setelah itu, tutup cawan Petri. Kemudian bagi 4 media dengan membuat garis di cawan Petri menggunakan spidol. 5. Ambil antibiotik menggunakan pinset dan tempelkan 4 antibiotik pada permukaan media yang dibagi tadi. 6. Inkubasi media selama 24 jam dengan suhu 37 derajat. Setelah itu, ukur diameter antibiotik dengan penggaris, kemudian catat hasilnya. Hasilnya pada basitracin hasilnya resisten atau tidak terbentuknya zona hambat, pada streptomycin hasilnya resisten atau tidak terbentuknya zona hambat. Pada doxycycline hasilnya 13 mm atau intermediate, dan pada chloramphenicol hasilnya 36 mm atau sensitif. Setelah dilakukan keempat uji tadi, hasilnya menunjukkan bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri E. coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik basitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, hasilnya menunjukkan basitracin tidak terbentuk zona hambat, chloramphenicol terbentuk zona hambat 36 mm artinya sensitif, dan doxycycline terbentuk zona hambat 13 mm artinya intermediate, dan streptomycin tidak terbentuknya zona hambat artinya resisten. Kesimpulan, setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, uji biokimia serta gula-gula, bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah dilakukan uji sensitivitas antibiotik, didapatkan hasil antibiotik yang sensitif atau peka dengan terbentuknya zona hambat 36 mm, artinya antibiotik yang bisa digunakan adalah chloramphenicol. Sekian dari saya, terima kasih.